ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما لا ينسى، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد. Jamaah sekalian, ada satu ta'liq catatan kaki dari Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di pembahasan tentang i'tidal, di mana posisi tangan, kedua tangan ketika i'tidal. Menurut pendapat Syekh Al-Albani bahwa hadis yang berbunyi warfa' ra'sak hatta tarji' al-'idham ila mafasiliha. Iya. Dalam satu riwayat, thumma rfa' ra'sak hatta ta'tadila qa'imah fa ya'khudhu kullu 'adhmin ma'khadah. Ya. Hendaklah kau angkat kepalamu dari ruku' sampai kau berdiri lurus, sehingga setiap tulang berada pada posisinya. Begitu pula hadis yang tadi saya bacakan, angkatlah kepalamu dari ruku' sampai kembali semua tulang ke tempatnya dengan tenang. Nah, hadis ini ya ikhwan, dikasih catatan kaki panjang lebar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Intinya begini, bahwa para ulama ahlus sunnah ada dua pendapat dalam mensikapi atau mengambil istinbat, kesimpulan dari hadis ini. Bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa tulang-tulang itu kembali, maksudnya adalah tulang belakang. Karena ada riwayat tambahan, di sini ada keterangan dari Syekh Al-Albani bahwa li'anna al-maqsud bil idham fihi idham adh-dhahr. Iya, bahwa yang dimaksud dengan tulang-tulang yang dikembalikan di sini adalah tulang belakang. Mana keterangan tulang belakang? Ya, di sini dibawakan tambahan rincian riwayat. Istawa, Nabi lurus berdiri hatta ya'uda kullu faqarin makana. Sehingga setiap tulang belakang yang ada di, yakni setiap ruas tulang di tulang belakang itu menempati posisinya. Sehingga tangannya kemana? Ya, tangannya diletakkan tidak sedekap. Nah, inilah madhab pendapat dari Syekh Al-Albani. Adapun ulama Ahlul Hijaz, ya, seperti Syekh Ibn Uthaymin, Syekh bin Baz, dan yang lainnya, banyak para ulama itu memahami hadis ini, kembali tulang itu semula, yakni semula sebelum rukuk. Sebelum rukuk bagaimana? Sedekap. Nah, kemudian juga mereka bawakan keterangan dari Imam Ahmad, insya'a arsala yadayhi ba'da ar-raf' min ar-ruku' wa insya'a wada'ahuma. Jika dia mau ketika ruku' itu ketika i'tidal dia irsal, maksudnya tidak sedekap tangannya, ya. Wah, jika dia mau dia letakkan kembali di dadanya, sedekap. Nah, dari sini kita bisa memahami faedah penting. Yang pertama, bahwa dalam masalah fikih
Para ulama berbeda pendapat. Di antara sebabnya adalah perbedaan pemahaman terhadap sebuah dalil. Dalilnya sama dalilnya, tapi memahaminya berbeda. Ya, jadi kita harus pahami masalah ini, ikhwan, dalam masalah fikih ini. Yang kedua, kita harus lapang dada, lapang hati ketika mendapati perselisihan di antara para ulama. Maksudnya tidak saling membedahkan dalam masalah fikih ya. Dalam masalah fikih itu tidak saling membedahkan. Kenapa? Karena sama-sama dalilnya, bahkan juga ada ulamanya dahulu. Di antaranya di sini Imam Ahmad yang membebaskan kepada muridnya untuk sedekap atau tidak. Antum bagaimana? Pilih yang mana antum? Saya kadang-kadang sedekap, apalagi kalau pas lagi di Madinah, ya, atau di Mekah. Kalau di sini, karena di sini rata-rata tidak sedekap, ya saya tidak sedekap. Begitu ya, kawan. Dalam rangka supaya apa? Ta'liful qulub. Sebab kadang-kadang gara-gara sedekap atau i'tidal, kita dicap macam-macam. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ketika menjadi imam salat subuh di Masjid Jami' Baghdad, masjidnya Imam Abu Hanifah, ya, beliau tidak qunut subuh. Menghormati siapa? Imam Abu Hanifah. Seperti itu para ulama, menghormati ulama yang lainnya. Baik. Nah, sekarang bab berikutnya adalah bacaan sujud ya. Iya. Azkar sujud. Zikir-zikir yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi hadzal rukun anwa'a min al-adhkar wal ad'iyah. Ya, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Ini Nabi alaihi salatu wasallam di rukun salat ini, yaitu sujud, itu bermacam-macam zikirnya dan doanya. Kadang ini, kadang itu. Yang pertama, subhana rabbiyal a'la 3 marrat, 3 kali. Ya, ikuti saya ya ikhwan semuanya. Subhana rabbiyal a'la 3 kali ya, bacanya 3 kali. Ya. Wa kana ahyanan yukarriruha akthar min dzalik. Dan Nabi alaihi salatu wasallam kadang mengulangi bacaan ini, subhana rabbiyal a'la, lebih dari 3 kali. Sebagaimana dalam bacaan rukuk. Nah, sekarang artinya dulu. Subhana Rabbi, Maha suci Rabbku. Ya, Maha suci itu kata ulama dari 2 hal. Yang pertama dari tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. Dan yang kedua dari segala sifat yang aib atau kurang. Jadi Allah Maha suci dari tandingan-tandingan dan segala kekurangan. Rabbi, Rabb itu artinya ada 3, yaitu Maha menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Maha memiliki segala sesuatu dan Maha mengatur segala sesuatu. Al-a'la yang Maha paling tinggi. Nah, coba perhatikan ini ya akhwah. Oh, kita dalam sujud menyebut sifat Allah Azza wa Jalla Maha paling tinggi. Karena memang tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah di mana? Alal arsh. Ala itu diartikan oleh
para ulama salaf, sebagaimana dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, yaitu ala wartafa', tinggi dan meninggi. Ini jauh tinggi di atas arsy. Dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Anehnya ada sebagian manusia, bahkan mereka yantasibu ilal ilm, jadi mereka mengaku punya ilmu, tapi mereka bingung dengan di mana Allah. Sampai mereka mengatakan Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar alam, tidak di kanan, kiri, atas, bawah. Bingung dia. Coba kalau dia merenungkan bacaan sujud ini, Subhana Rabbiyal A'la, Maha paling tinggi. Allah yang memberitahu ini kepada nabinya, dan nabinya memberitahu kepada kita bahwa Allah itu Maha paling tinggi. A'la dari rumus al-af'al at-tafdil, yaitu af'al, yani yang Maha paling tinggi. Wa balagha fi tikrariha marratan fi salatil lail. Kadang lebih yakni sangat banyak membaca ini, mengulang-ulang Subhana Rabbiyal A'la suatu kali di salat malam, hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi. Yakni saking lamanya bacaan Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, hampir lamanya mendekati berdirinya. Nah, berdirinya itu baca apa? Wa kana qara'a fi 3 suwar min at-tiwal. Dan Nabi alaihissalatu wassalam ketika berdiri itu baca 3 surat panjang, yaitu Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Bahkan yatakhallaluha du'a. Ketika baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Nabi alaihissalatu wassalam itu di tengah-tengah ayat itu kadang berdoa. Jika ada perintah berdoa, Nabi berdoa. Jika ada perintah istighfar, Nabi istighfar. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam pembahasan salat malam. Itu ya ikhwah. Yang kedua, bacaan sujud Nabi alaihi salatu wassalam, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, 3 kali. Coba ikuti saya. Saya dulu. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ada tambahan wa bihamdih, dan dengan memujinya. Kita memuji Allah Azza wa Jalla, kata ulama, karena ada 2 sebab yang agung. Yang pertama, li sifatihil kamilah, karena Allah memiliki sifat yang sempurna, maha sempurna semua sifatnya, sehingga berhak dipuji. Yang kedua, li ihsanihi, karena Allah maha baik dengan makhluknya, maka Allah berhak untuk dipuji. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Ya, sahih di sini. Sahih di sini. Ada sebagian orang mendhaifkan di sini. Nah, itu salah. Yang benar adalah sahih. Apabila ulama mengatakan hadis sahih, berarti sanad dan matannya tidak ada masalah. Beda kalau mengatakan sanadnya sahih. Itu belum tentu matannya sahih, karena bisa jadi sanadnya sahih tapi matannya syadz, bertentangan dengan matan yang lebih sahih. Begitu pula sebaliknya. Ya, apabila seorang ahli hadis mengatakan sanadnya lemah, belum tentu matannya itu lemah, karena barangkali ada sanad yang menguatkan atau dari jalan lain, ya, sanad yang lainnya yang sahih. Yang ketiga,
subuhun, qudusun. Ini salah cetak ya kawan, kurang waw di situ ya. Ada wawnya. Ya, di sini kurang. Qudusun Rabbul malaikati waruh. Ya. Coba ikuti saya. Subuhun qudusun Rabbul malaikati waruhi. Ya. Nah, sekarang artinya subuh di sini dikasih catatan kaki oleh Syekh rahimahullah, yaitu artinya alladzi yunazzahu an kulli su, yang maha suci dari segala keburukan. Quddus itu artinya kata Syekh al-mubarak. Al-mubarak yang maha baik. Ini yang di tangannya segala kebaikan dan karunia dan kekayaan dunia akhirat. Itulah makna Quddus. Kemudian Rabbul malaikati. Tadi Rabb sudah saya artikan ada 3 ya. Al malaikati yakni malaikat. Malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Allah adalah Rabb yang menciptakan malaikat dari cahaya, dari tidak ada menjadi ada. Dan Allah yang memiliki malaikat dan yang mengatur malaikat. Waruhi, ar-ruh di sini maknanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Kenapa digelari ar-ruh? Karena beliau, maksudnya malaikat Jibril itu memiliki sifat yang sama dengan nyawa, ruh. Kalau nyawa itu, dengan nyawa jasad itu hidup. Dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril, maka hati manusia menjadi hidup. Itu maksudnya. Maka dinamakan apa? Ar-ruh. Gitu ya ikhwah. Iya. Kemudian yang keempat, yaitu Nabi SAW ketika sujud membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Dan Nabi membaca banyak ini, zikir ini dalam rukuk dan sujud. Karena apa? Mau mengamalkan makna Al-Quran, yaitu dalam surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yani idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan dari Allah dan penaklukan kota Mekkah, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka ucapkanlah apa? Fasabbih, tasbih bihamdi rabbik, dengan memuji Rabbmu, ya, wastaghfirhu, dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah itu maha menerima taubat hambanya dari segala dosa. Jadi ketika turun surat itu, dan itu sebagai surat terakhir yang Allah turunkan, maka Nabi SAW mengamalkan kandungan surat An-Nasr itu, membaca zikir ini, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, ketika rukuk dan sujud. Bacaan ini sebagai tanda rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, pertolongan dan kemenangan. Ini sudah kita baca belum tadi? Baik, ikuti saya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya.
Mari kita artikan di sini coba perkata ya. Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah dari segala tandingan dan aib. Allahumma artinya ya Allah. Allahumma itu artinya apa? Ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami, wahai yang menciptakan kami dan memiliki kami dan mengatur kami. Wa bihamdika, dan dengan memujimu. Allahumma ya Allah, ighfirli. Ighfirli kata ulama maknanya ada dua. Ighfirli itu artinya ada dua. Yang pertama, ya Allah tutuplah dosa-dosaku di dunia. Ya, jangan dibongkar ya Allah, itu maksudnya. Ya, ditutupi oleh Allah di dunia. Dan yang kedua, minta supaya dimaafkan di akhirat, sehingga tidak dihukum dengan dosa itu, dengan sebab dosa itu. Itulah arti Allahumma gfirli, ya Allah maafkan saya. Ini tutuplah dosaku di dunia dan maafkan aku di akhirat. Maka dengan memperbanyak zikir ini dan doa ini, maka Allah beri lagi kepada Nabi SAW dan Khulafa ar-Rashidin kemenangan dan penaklukan. Sehingga ketika di zamannya Bani Umayyah, kerajaan Islam itu, khilafah Islam itu dari mulai Andalusia, sekarang menjadi Spanyol dan Portugis dan Itali, itu dulu negara Muslim itu. Kemudian Maroko, ya, Maroko itu dinamakan Maghrib. Maghrib itu tempat tenggelamnya matahari. Ini. Kemudian Aljazair, Mauritania, Aljazair, kemudian Libya, kemudian Mesir, kemudian sampai ke selatan, kemudian Jazirah Arabia Islamiyah, kemudian Yaman, terus sampai ke timur, sampai ke Cina. Makamnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ada di Cina. Kemudian ke utara sampai ke Syam, bahkan sampai ke Turki, Istanbul. Itu ya ikhwan. Alhamdulillah. Ke selatan akhirnya Indonesia masuk Islam, alhamdulillah. Indonesia waktu itu di zamannya Bani Umayyah sampai Abbasiyah, dikirim para ulama ke Indonesia yang disebut dengan Wali Songo itu. Dan itu bukan hanya 9, ya, disebutkan dalam kitab Wali Songo oleh Ustaz Zainal Abidin hafizahullah wa syafahu. Di situ bahwa pengiriman para ulama itu secara bertahap. Gitu ya ikhwan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah wa rahimahumullah wa ghafarallahu lahum. Dengan sebab dakwah para ulama yang dikirim di zamannya Bani Umayyah dan Abbasiyah, akhirnya Bani Ken Arok, Bani Gajayana, Bani Gajah Mada masuk Islam. Alhamdulillah. Bani Kalimantan, Bani Sumatera, Bani Sulawesi dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Yang berikutnya, begitu pula kita. Kalau ingin ditambah lagi nikmat oleh Allah, banyaklah baca ini ketika ruku dan sujud. Itu ya ikhwah. La in syakartum azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh aku tambah lagi nikmat itu untuk kalian. Yang kelima, Nabi baca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu
Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nabi kadang baca ini ya akhwah. Coba ikuti saya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, kita artikan coba berkata ya. Allahumma ya Allah, laka untukmu sajadtu aku sujud, wabika dan denganmu atau kepadamu amantu aku beriman, atau makna bika di sini dan dengan pertolonganmu aku beriman. Walaka aslamtu dan untukmu aku taat, karena kalimat aslamtu itu taat, ya lahir batin untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Wa anta rabbi dan engkau adalah Rabbku yang menciptakanku dan memilikiku dan mengaturku. Sajada wajhi, sujud wajahku ini lilladzi kepada Allah yang khalaqahu menciptakan wajah ini, wa sawwarahu dan yang melukis wajah ini, fa ahsana suwarahu dan memperbagus lukisan wajah ini, wa syaqqa sam'ahu dan yang melubangi bagian telinga ini sehingga bisa mendengar, wa basarahu dan yang melubangi bagian mata ini, ya, dan diciptakan mata ada dua sehingga bisa melihat, bisa baca. Ya, kalau telinga bisa mendengar Al-Quran dan hadis, mata bisa melihat dan baca Al-Quran dan hadis. Fatabarakallah. Tabarakallah, ini Allah Maha baik, ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Ya, yang keenam, ikuti saya. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dalam satu lafaz, Allahumma fil dhanbi kulla diqqahu wa jullah wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Baik. Ini doa ya akhwah. Minta apa Nabi? Allahumma ya Allah, ighfirli, ini sudah kita artikan tadi. Makna maghfirah ada dua tadi. Ya, li untukku, dzambi dosa-dosaku, kullahu, Allah maghfirli dzambi kullah, ya Allah maafkan semua dosaku. Diqqahu wa jullah atau wajillah. Diqqah, ya, yaitu dosa yang sangat kecil. Wajillah, dosa yang besar. Wa awwalahu, dan dosa yang pertama kali aku lakukan. Wa akhirah, dan dosa yang terakhir yang aku lakukan. Ampuni semua itu ya Allah. Wa alaniyatahu, dan dosa yang terang-terangan aku lakukan. Wa sirrahu, dan dosa yang sembunyi-sembunyi aku lakukan. Semua dosa sudah. Apalkan doa ini ya kawan, bagus sekali. Karena kita semua pasti memiliki keinginan agar semua dosa kita dihapus oleh Allah.
Sehingga kita mati, kita ingin tidak membawa beban dosa satupun. Itu harapan kita. Dan ini dibaca ketika sujud. Dan sujud adalah cara yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya. Iya, sungguh sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Iya, daripada karangan-karangan manusia yang apalagi sampai dinyanyikan, nah ini nggak benar sudah. Apa yang dari Nabi jauh lebih baik daripada karangan manusia. Seperti ada mereka mengatakan astaghfirullah rabbal baraya. Lebih baik ini. Ini mencakup semua dosa. Dari awal sampai akhir. Apalkan doa ini ya ikhwan. Allahumma ighfir li dzambi kullah, baca ketika sujud. Yang ketujuh, ikuti saya. Sajadalaka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi abu'u bi ni'matika alayya hadhihi yadi wa ma janaitu ala nafsi. Masya Allah. Sajadalaka ya Allah, sujud kepadamu ya Allah. Sawadi. Sawadi itu relung hatiku. Wa khayali, dan semua hayalanku. Wa amana bika, maksudnya semua hayalanku yang ada di otakku. Ini otakku maksudnya sujud. Wa amana bika, dan beriman denganmu ya Allah. Fuadi, fuad itu artinya jantung. Abu'u bi ni'matika alayya, aku membawa semua nikmatmu kepadaku. Ini dia mengakui, seorang hamba mengakui bahwa semua nikmat itu dari Allah. Setelah itu apa? Hadhihi yadi, ini kedua tanganku ya Allah. Wa ma janaitu ala nafsi, dan apa yang aku lakukan pada diriku dari dosa itu. Yani dia mengakui kesalahan di hadapan Allah. Maksudnya apa? Minta dimaafkan. Yang kedelapan, ikuti saya. Subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Iya. Wa hadza wa ma ba'dahu kana yaqulu fi salatil. Ini dari mulai nomor 8 sampai akhir itu dibaca oleh Nabi ketika salat malam. Subhana artinya Maha suci Allah, dzil jabarut, dzi pemilik, al jabarut artinya ada dua. Yang pertama Maha perkasa, Al-Jabbar, dan yang kedua dari wajuburni, yaitu yang menghilangkan kesedihan. Wal malakut, malakut kerajaan langit dan bumi, pemilik kerajaan langit dan bumi. Wal kibriya, kibriya itu kalau arti letternya adalah dari kata kibir yang artinya kesombongan, tapi sebenarnya bukan itu maknanya, tapi maknanya adalah keagungan, keagungan, wal azamah, dan kebesaran. Yang kesembilan, ikuti saya akhwah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha
illa anta. Nah, di sini kurang illa di sini. Antum lengkap, betul. Betul. Alhamdulillah. Di sini kurang illa. Salah cetak. Iya, artinya subhanak, maha suci engkau dari segala aib. Allahumma ya Allah, wa bihamdik, dan dengan memujimu, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang benar illa anta, kecuali hanya engkau. Yang ke-10, ikuti saya. Allahumma ighfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Allahumma ya Allah, ighfirli, maafkan saya. Ma asrartu, dosa-dosa yang aku sembunyikan. Wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan di hadapan manusia. Itu ya ikhwah. Minta ampun sama Allah segala dosa yang dirahasiakan maupun yang dilakukan terang-terangan. Yang ke-11, ikuti saya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura wa ja'al fi min tahti nura waj'al min fawqi nura wa an yamini nura wa an yasari nura waj'al amami nura waj'al khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura. Masya Allah. Ya. Menurut penjelasan para ulama, doa ini juga Nabi baca ketika berangkat menuju masjid. Dan Nabi ternyata juga membaca ketika sholat malam, ketika sujud. Allahumma ya Allah, ij'al, jadikanlah, fi qalbi, di jantungku, nura, yaitu cahaya. Wa fi lisani nura, dan jadikanlah di lisanku, lisan, lidah, nura, cahaya. Waj'al fi sam'i, dan jadikanlah di pendengaranku nura, cahaya. Waj'al fi basari, Allah jadikanlah di mataku nura, cahaya. Waj'al min tahti nura, dan jadikanlah ya Allah di bawahku cahaya. Waj'al min fawqi nura, dan jadikanlah di atasku cahaya. Wa an yamini nura, dan jadikanlah sebelah kananku cahaya. Wa an yasari nura, dan sebelah kiriku cahaya. Waj'al amami nura, dan jadikanlah yang ada di depanku cahaya. Waj'al khalfi nura, dan jadikanlah yang ada di belakangku cahaya. Waj'al fi nafsi nura, dan jadikanlah yang ada di pada diriku cahaya. Wa a'dhim li nura, dan besarkanlah untukku cahaya. Ikhwan sekalian, cahaya di sini apa maksudnya? Cahaya di sini adalah yang pertama, cahaya nanti ketika di jembatan. Ketika di jembatan yang di bawahnya ada neraka Jahannam. Karena waktu itu gelap, kondisinya gelap, iya. Maka seorang mukmin membutuhkan cahaya yang banyak. Semakin besar cahaya, semakin cepat dia jalannya. Semakin besar cahayanya, semakin segera dia melewati jembatan itu. Apalagi supaya cahaya kita besar, di samping berdoa, amal soleh yang wajib dan sunnah, ya, itu semua akan menjadi sebab semakin besar cahaya. Cahaya yang paling besar setelah Nabi, para sahabat disebut oleh Nabi memiliki cahaya seperti Lailatul Badr, bulan purnama, ini terang, ya.
itu kecepatannya dia berjalan di jembatan itu kalbarq, seperti kilat petir, sekedip mata nyampe depan pintu surga. Itu ya kawan. Makanya kita butuh dengan doa ini. Ya, dibaca ketika berjalan menuju masjid dan ketika sujud. Yang terakhir, Allahumma, ikuti saya, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya, ini doa bagus sekali ya kawan. Ketika sujud, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya, a'udzu berlindung, aku berlindung biridhaka dengan ridhamu, min sakhatik dari murkamu. Ini aku berlindung dengan perantaraan ridhamu ya Allah dari murkamu. Wa'udzu dan aku berlindung bimu'afatika dengan keselamatan darimu ya Allah, min 'uqubatik dari siksamu. Wa'udzu bika minka dan aku berlindung bika kepadamu, minka dari segala keburukan yang datang darimu atau yang kau turunkan, berupa apa? Keburukan atau musibah, semuanya itu dengan kalimat yang pendek ini, wa'udzubika minka. La usi thana'an alik, la usi, aku tidak bisa menghitung, thana'an sanjungan, alaika kepadamu, kama sebagaimana anta engkau, kama sebagaimana atnaita engkau memuji, ala nafsik pada dirimu. Jadi Allah Azza wa Jalla memuji dirinya sendiri, tidak bisa makhluk ini menghitungnya, saking banyaknya. Itu ya ikhwah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla tidak sebanding dengan Allah memuji diri. Tidak bisa kita memuji Allah sebanyak Allah memuji dirinya sendiri. Nah, di sini menunjukkan bahwa Allah itu sangat senang untuk dipuji. Makanya barang siapa yang memuji Allah, walhamdulillahi tamla'ul mizan, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal saleh pada hari kiamat. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Dalam satu riwayat samawat ilal ard. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah pahalanya itu mulai langit sampai bumi. Itu baru sekali loh ya. Bagaimana kalau berkali-kali? Allahu Akbar. Inilah ya ikhwani, apalkan doa ini, karena doa yang terakhir ini memohon kepada Allah dari segala musibah dan keburukan dengan perantaraan sifat-sifatnya dan dengan memujinya. Ada pertanyaan? Kalau sujud pertama baca yang satu, sujud kedua baca yang Iya begitu. Iya. Maksudnya misalnya sujud yang pertama subhana rabbiyal a'la 3 kali atau lebih. Kemudian yang berikutnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Iya begitu. Dan ini sudah saya sampaikan bahwa Syekh Shalih Al-Utsaimin membolehkan seorang untuk membaca ini semua dari nomor 1 sampai nomor 7 untuk sholat wajib.
Gitu ya ikhwah. Khilaf para ulama. Ada yang bolehkan baca ini bareng-bareng, boleh. Ada yang menyatakan satu-satu bergantian. Ya, jadi dengan mempelajari buku ini kita bisa tahu bahwa ternyata bacaan sujud itu banyak. Dulu kita waktu SD diajari cuma satu saja kan, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, dengan belajar ini kita jadi tahu ada 12 macam zikir dan doa Nabi ketika sujud. Yang lain? Barangkali. Kata ulama, kalau imamnya itu agak ini ngirit ya, jadi baca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, terus Allahu akbar. Ya antum bacanya agak cepat juga, karena kita begitu dia Allahu akbar bangkit dari sujud, maka kita juga Allahu akbar. Ya, makruh seorang itu lama-lama sujudnya padahal imamnya sudah duduk, dia masih lama-lama gitu. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diteladani, diikuti. Lah ini bandel ini. Ketika imamnya sudah duduk dia masih sujud aja. Lama, ini enggak benar. Makruh yang seperti itu ya. Karena tidak mengikuti perintah Nabi SAW. Nah, orang yang lama sujudnya padahal imamnya sudah duduk, itu ada dua kemungkinan. Dia jahil dengan posisi dia sebagai makmum harusnya mengikuti imam. Yang kedua karena tidur dia. Nah, kalau ini lain perkara, ini bangunin gini ya, kasihan dia, tidur dia. Dan dikhawatirkan batal sholatnya karena tidur salah satu pembatal wudu. Menurut sebagian para ulama seperti Syekh bin Baz, barang siapa yang tidur maka dia batal wudunya, sehingga batal juga sholatnya. Makanya kalau Jumatan mendengarkan khutbah jangan tidur. Kalau tidur wudu aja. Apalagi tidurnya itu sampai mimpi-mimpi. Tapi kalau ada orang tidur itu sambil duduk, ngantuk berat tapi nggak tidur, ngantuk berat, nah itu tidak batal. Karena ada sebagian orang kalau ngantuk tertidur pulas, kentut dia, dan dia tidak merasa. Ada lagi? Hah? Ya. Karena itu kita amalkan di waktu sujud terakhir atau bisa juga di sujud sebelumnya. Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya kan. Dan ini sudah dijawab oleh para ulama. Apakah boleh kita baca doa selain yang tertera di sini? Jadi setelah Subhana rabbiyal a'la baca doa. Ya, boleh. Doa-doa yang lainnya yang ada di Quran dan Sunnah. Sesuai dengan keumuman hadis, aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih fi sujud fa akthiru minad du'a fa qaminun an istajabu lah. Jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa, sangat pantas untuk dikabulkan. Itu. Kemudian apa tadi? Apakah itu di sujud terakhir? Di semua sujud. Bukan hanya sujud terakhir. Dari sujud pertama sampai akhir. Karena Nabi tidak mengkhususkan sujud terakhir. Tidak ada kalimat bahwa jarak yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud terakhir. Tidak ada begitu. Semua sujud. Alhamdulillah. Sebaiknya
Sebaliknya, bahkan Nabi SAW di rakaat terakhir itu lebih pendek daripada rakaat pertama. Rakaat terakhir Nabi lebih pendek daripada rakaat sebelum, termasuk sujudnya. Bukan malah lebih panjang. Sebagaimana apa yang kita baca di awal-awal itu. Jadi Nabi itu awal-awal panjang bacaannya. Setelah Al-Fatihah, setelah rakaat kedua agak pendek. Dan itu untuk rukuk dan sujudnya seimbang. Barakallahu fiik. Yang terakhir, apakah ada batasan atau kaidah dalam fikih bahwa kita itu boleh beda atau tidak boleh beda? beda maksudnya gimana? Mungkin dalam fikih itu apakah semua boleh beda? Maksudnya dalam fikih. Begini, di dalam fikih kita dituntut untuk mencari yang paling kuat, paling rajih, yang paling mendekati kebenaran. Bukan pokoknya saya memilih, bukan begitu. Tapi amalkanlah yang paling mendekati kebenaran, mendekati as-shawab, sunnah Nabi SAW. Makanya harus dipelajari dan dibandingkan, dan kadang bertanya kepada ulama. Itulah sebenarnya kewajiban seorang muslim. Iya, bukan ini ada pendapat banyak nih, terus seenaknya milih mana yang enak, yang cocok dengan perasaanku. Oh, tidak bisa begitu. Karena ada juga pendapat ulama dalam bab fikih ini yang lemah, karena tidak sampai kepada dia dalil yang sahih. Sedangkan ulama lain sampai kepada mereka dalil yang sahih. Contoh, Abu Hanifah berpendapat bahwa telapak kaki wanita itu bukan aurat. Jadi boleh dia ketika sujud nampak telapak kaki yang bagian bawah itu. Jumhur ulama Malik, Ahmad dan Syafi'i dan Ahmad dan yang lainnya menyatakan bahwa telapak kaki itu aurat bagi wanita. Itu ya. Sehingga harus ditutup ketika keluar rumah maupun ketika sholat. Nah, demikianlah ikhwani, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah azza wa jalla merahmati kita. Semoga Allah segera angkat ini musibah corona ini dan disembuhkan yang sakit, dan yang meninggal dijadikan sebagai syuhada, dan diampuni semua dosa mereka, dan diterima amal kita semuanya dan mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.